Shalom, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Jemaat Ephatah ingin menyampaikan sedikit cerita bagaimana Jemaat Ephatah bisa berdiri menjadi sebuah jemaat seperti yang sekarang ini. Kita sebagai jemaat pada saat itu masih merupakan sebuah kelompok pendalaman Alkitab yang berkedudukan di Jemaat Denpasar yang berada di Jalan Surapati. Kita waktu itu dibentuk mungkin terdiri dari kurang lebih antara 15 ke 20 orang. Dan lebih banyak pada saat itu yang kita ingat adalah kelompok orang-orang muda yang orang-orang tuanya pada saat itu masih bisa kehitung jari. Dan diantaranya salah satunya adalah saya sendiri. Dan pada saat KPA ini dibentuk, memang kita belum mempunyai satu tempat yang permanen di mana ada dua kebetulan pada saat itu yang lebih sering kita gunakan. Pertama, di rumah saya yang berkedudukan saat itu kami masih mengontrak rumah ya. Itu ada di Gang Mujair, Jalan Raya Sesetan, Banjarpegok. Yang kedua, itu ada di apartemen di lantai 3 kalau saya tidak salah, di mana pada waktu itu ada beberapa pemuda-pemudi kita yang status bekerja, mungkin ada juga yang kuliah, saya kurang ingat, tapi yang jelas di tempat apartemen di Jalan Raya Sesetan inilah dahulu kita sering mengadakan pilihan tempat kita mengadakan kebaktian-kebaktian. Dimulainya KPA ini sekitar tahun 2006 ya. Jadi berjalannya KPA ini kalau saya bisa mengingat kembali, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Pergumulan-pergumulan membuat persatuan ini memakan waktu sampai hampir kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun KPA ya. Berjalannya waktu kemudian menyingkat cerita kita membentuk yang namanya cabang sekolah sahabat. Dan cabang sekolah sahabat itu kita menamainya sebagai cabang sekolah sahabat Sesetan. Jika tadi KPA disebut Ebenezer, sekarang meningkat menjadi cabang sekolah sahabat yang dinamakan Sesetan. Namun menariknya pada saat itu kita mempunyai kelompok yang masih belum banyak anggotanya. Kalau bisa saya sebut salah satunya ya saya sendiri. Waktu itu juga saya dipercaya sebagai ketua kelompok pendalaman Alkitab dan yang sekaligus juga pada saat diresmikannya menjadi cabang sekolah sahabat, saya juga masih diberikan kepercayaan untuk memimpin cabang sekolah sahabat Sesetan. Kalau saya bisa memberikan nama-nama itu antara lain ya saya sendiri, keluarga Taripar Aritonang, ada juga keluarga Bapak Rudi Sialagan, ada keluarga Oma Fritz, yang mana sekarang mereka sudah mendahului kita ya, sudah beristirahat. Dan juga ada keluarga Ibu Dorce Sapulete. Ada juga keluarga Keti Kanginjaya. Dan pada saat itu juga sudah ada keluarga Bapak Dapot Sigalingging. Ya. Dan ada Ramos Aritonang yang mungkin pada saat itu masih status single dia ya. Rocky Aritonang, Hendy Aritonang, Christine Aritonang, Seroya Aritonang, ya. Dan pada saat itu saya lupa, mungkin belum ya atau baru berumah tangga. Dokter Ana Agung Ivan, ya. Dia juga sudah ada pada saat kita membuka cabang ini yang menjadi anggota resmi cabang sekolah sahabat Sesetan. Dan ditambah juga pada saat itu ada juga Bapak Ana Agung Medi, ya. Yang mungkin pada saat itu juga baru berkeluarga kali ya. Dan ada juga saudara Kenji, Bapak Made Guntur, ya, Ibu Natali Diazoni yang sekarang juga sudah menikah dengan seorang hamba Tuhan di Jawa Timur, ya. Ada juga Ibu Lisa Yosep yang merupakan saudara atau adik daripada saudara Kenji. Kemudian ada juga saudara Sondang dan juga sekarang sudah menjadi ibu yaitu Rosdiana Sinaga, dan ada juga Bapak Irvin Rakmeni. Ada Bapak Membi Lumban Gaul, dan mungkin juga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nama-nama yang tidak
sempat saya sebutkan, tapi ada beberapa lagi yang saya belum sebutkan di sini. Bapak Ibu sekalian, berjalannya cabang sekolah Sabat ini yang akhirnya kita mengambil satu keputusan untuk segera diorganisir. Dan pada saat waktunya tiba, kita diorganisir tepatnya waktu itu di tanggal 26 Juni 2010 dan bertempat di Pelabuhan Benoa. Dan nama-nama yang saya sebutkan tadi yang dari cabang sekolah Sahabat Sesetan itu jugalah yang merupakan menjadi resmi anggota jemaat yang disebut namanya Jemaat Efatah. Jadi dulu waktu baru-baru dia berdiri dari KPA ke cabang sekolah Sabat, ada seorang hamba Tuhan yang bernama pada saat itu masih sebutannya PS, yaitu Milton Simatupang. Ya. Kemudian disusul tidak berapa lama ada sebutannya dulu masih tetap PS, Fernando Manurung, yang saya tahu beliau sekarang sudah menjadi pendeta penuh dan ada di wilayah Jakarta kalau saya tidak salah ya. Dan kemudian pendeta-pendeta yang lain yang saya sebutkan, ada pendeta Sosor Manik yang sebagai pamong juga dari pendeta muda yang ada terlibat di Jemaat Efatah. Kemudian ada juga pendeta Pancakarsum ya. Ada pendeta Rafael Polimpung yang kemudian disusul mengambil tempat sebagai gembala Jemaat Efatah, pendeta Rudolf Tambunan ya. Dan di zamannya pendeta Rudolf Tambunan inilah Jemaat Efatah ini dibangun di sebuah tempat yang dimana kita sedang berada sekarang di Jalan Tukat Balian, Gang Nagasaki. Nah, setelah pendeta Tambunan melayani selama beberapa tahun, kemudian dilanjutkanlah lagi dengan pendeta Budi Solihin. Dan saudara-saudara, pada saat ini di mana kita sedang berjalan jemaat kita sebagai sebuah jemaat, pada saat ini juga kita digembalakan oleh hamba Tuhan pendeta Edo Tarigan yang memulai pelayanannya di Jemaat Efatah sejak tahun 2021 hingga sekarang. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pertumbuhan sekalipun terlihat jemaat itu belum begitu banyak seperti jemaat yang lain, tetapi kita memperhatikan bahwa gereja Jemaat Efatah ini bertumbuh dari waktu ke waktu dengan jumlah lebih banyak juga dari waktu-waktu sebelumnya hingga pada saat ini. Dan pada saat ini saudara-saudara, gereja kita sudah berdiri di Jalan Tukat Balian, Gang Nagasaki, di mana berdirinya gereja ini adalah di atas lahan yang tentu masih dalam status sewa. Dan inilah merupakan satu perjuangan bagi jemaat kita supaya bagaimana dalam kerinduan kita dalam waktu dekat ini dengan segala upaya-upaya yang kita sama-sama pikul bisa terwujud satu impian untuk menjadikan gereja Jemaat Efatah ini memiliki sebuah gereja yang dimiliki oleh kita sendiri. Marilah kita bahu-membahu di dalam setiap pekerjaan Tuhan supaya lebih banyak orang bisa mendengar akan kabar baik ini, dan dengan demikian Tuhan akan segera datang menjemput kita. Terima kasih dan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Tuhan berkati.